Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang memahami historisitas fikih. Pada bab ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu ada poin A sampai dengan poin I. Teman-teman bisa melihat sendiri pada PowerPoint yang telah tertera. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai historisitas fikih. Dalam historisitas fikih ini yang akan saya jelaskan yaitu terdapat dua sumber primer Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana keduanya itu muncul sebagai respon atas berbagai masalah yang muncul pada sosial kultur atau sosial yang berbeda, budaya yang berbeda. Al-Quran bagi umat Islam sendiri itu merupakan kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih itu 23 tahun. Al-Quran sendiri itu cakupannya cukup luas, maknanya cukup dalam bagi orang-orang yang benar-benar ingin memahaminya. Jadi sebagai umat muslim, alangkah baiknya kita tuh sering berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu setiap harinya kita membaca sedikit-sedikit, kemudian artinya juga kita memahaminya. Karena kalau kita sudah dapat memahami sedikit saja, kita akan mengetahui betapa luasnya pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga Al-Quran diturunkan itu untuk seluruh aspek kehidupan manusia, kapan, dimanapun mereka berada. Jadi tidak terbatas sama komunitas seperti itu, entah komunitas Arab di Makkah dan Madinah. Masyarakat muslim di Indonesia itu berbeda dengan masyarakat muslim di Makkah, Madinah, dan wilayah lainnya. Kenapa? Karena di Indonesia Islam itu ditampilkan oleh umat muslim sendiri dengan corak yang berbeda-beda, dengan beragam corak dalam kehidupan sehari-hari mereka, beragam bentuk, aneka pemahaman, aneka pemikiran. Kemudian Islam masuk ke wilayah Nusantara itu dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Nah, pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali atau wali songo di Jawa itu sangatlah berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datuk di Sulawesi Selatan. Akan tetapi ada akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk tersebut, yaitu telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Demikian pula juga pada daerah lainnya di Nusantara juga seperti itu. Nah, di samping dikembangkan oleh para wali songo, Islam juga dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikannya. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian aliran Syiah, aliran Sunni, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi, aliran, dan mazhab mereka adalah yang terbaik dan yang paling baik atau paling benar. Sebenarnya organisasi, aliran, mazhab, dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi. Akan tetapi di sisi lain juga itu merupakan sumber kekuatan atau potensi kekuatan dan kekayaan mereka, seperti itu. Berbeda halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia contohnya. Di sana negara atau pemerintah mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih negara. Bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat muslim. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu memiliki berbagai mazhab fikih yang berkembang seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan lain sebagainya, bahkan lebih dari itu. Dan semua itu berkembang, berpengaruh, tetapi tidak diintervensi
apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara mengakui bahwasanya Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan apabila dipaksakan untuk memilih satu mazhab seperti itu maka negara akan berhadapan sendiri dengan masyarakatnya, karena mereka memiliki pemikiran sendiri, pola pemikiran sendiri, pendidikan sendiri, pemahaman sendiri. Selanjutnya adalah poin B, yaitu stagnasi tasyrik Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengelilingi para ulama dalam memproduksi fikih. Nah, kondisi ini itu senada dengan kaidah usul al-fiqh ya. Begini bunyinya, hukum itu berputar lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang iklat, seperti itu. Nah, kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan fikih itu merupakan produk kondisi sosio-historis. Karena apa? Karena fikih itu merupakan hasil dari pemikiran manusia dan atau pemikiran yang relatif dan lahir berdasarkan sosiokultural, seperti itu. Nah, karena itulah fikih itu di suatu tempat ini belum tentu cocok ketika berada di tempat yang lain. Tetapi juga ada hal di mana fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama. Itu disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh atau iklat tadi yang telah disebutkan secara signifikan dan mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek, dalam hal ini ulama fikih, menjadi penentu perbedaan fikih dan termasuk juga mazhab fikih yang dianut. Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh manusia atau umat muslim yang menerima warisan fikih. Akibatnya tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan serta senjata untuk berpecah belah, seperti itu. Sebenarnya idealnya fikih itu menjadi instrumen bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Allah, dan manusia itu tidak diperalat oleh fikih. Jadi fikih itu bukan alat, akan tetapi faktanya pada saat ini permusuhan dan perpecahan kadang menjadi kebanggaan bagi mereka. Jadi fikih itu ditempatkan dan dijunjung tinggi itu melebihi Al-Quran maupun Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu benar-benar melarang manusia itu berpecah belah atau gontok-gontokan, seperti itu. Sebenarnya Al-Quran dan Sunnah itu memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang bersaudara, saling menghargai, dan bukan hanya terhadap umat muslim, tetapi juga semuanya. Banyak kasus hanya karena perbedaan mazhab itu suatu kelompok melontarkan kalimat kepada kelompok lain itu mengkafirkan, seperti itu. Itu miris sekali. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini, jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya kamu kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya. Nah, sebenarnya arti hadis ini tuh adalah kita tuh tidak dibenarkan untuk mengatakan kamu kafir, seperti itu. Jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah persaudaraan, maka seharusnya umat Islam lebih baik membangun komunikasi yang baik di atas prinsip persaudaraan. Poin C, fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terputus pula wahyunya, sementara masalah terus-menerus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabatnya. Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan para sahabat. Pasca wafatnya Rasulullah SAW,
Tidak jarang sahabat yang melakukan ijtihad karena tantangan hidup yang baru dan kondisi sosio-historis yang sudah berbeda dari zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi dari situ terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Jika ditelusuri ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pengumpulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Bahkan pada masa Rasulullah, hukum Islam atau fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang sering kali muncul pada saat itu. Kemudian, bila pada masa tasyri' orang dapat memverifikasi pemahaman atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat atau masalah-masalah yang ada, itu dengan merujuk kepada Rasulullah. Akan tetapi, pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad para ulama. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintah Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah yang baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk pada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun semakin banyak, semakin bertambah. Ada yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul di masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya dulu. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dan dalam keadaan seperti ini, mereka sangat terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektual mereka untuk menjawab persoalan atau masalah-masalah berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Poin D yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagai ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, Syafi'i, Ja'fari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, di mana dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Di Kufah belajar dari ulama tabi'in Hamdan ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia juga belajar fikih dari Atha ibnu Robah dan Nafi Maulana ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakan. Meskipun demikian, menilainya harus tidak semestinya bisa karena adanya sentimen politik lalu menolaknya secara serampangan atau asal-asalan seperti itu. Kemudian imam yang kedua yaitu Imam Malik yang dari Yaman, di mana kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdullah Rahman ibnu Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya, terkenal. Itu imam kedua. Kemudian imam ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Pertengahan-pertengahan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul al-fiqh. Itu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama
dalam proses pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Kemudian diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan bahwa kedua ulama ini telah menulis usul al-fiqh, namun kitabnya itu tidak ada yang sampai kepada umat Islam generasi sesudahnya. Kitab usul al-fiqh yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih dan hingga hari ini masih monumental adalah yang ditulis oleh Muhammad Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i tersebut, yaitu Kitab al-Risalah dan Kitab al-Um. Imam ini merupakan ulama Mekah, kemudian menjadi ulama Mesir. Selanjutnya yaitu imam keempat, yaitu Ahmad ibnu Hanbal. Ia adalah Ahmad ibnu Hanbal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab Musnadnya atau Munad Ahmad ibnu Hanbal. Selain imam mazhab yang tadi telah disebutkan, ada juga beberapa imam mazhab yang terlupakan, bahkan dinyatakan hilang, seperti mazhab al-Sawri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab al-Azza'i, mazhab al-Sabari, dan mazhab al-Zahiri, dan masih banyak lagi. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab fikih yang banyak mengakomodir pendapat para imam yang disebutkan terlupakan tadi adalah yaitu kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muhtasid yang merupakan karya monumental Ibnu Rusyid dan Al-Mughni karya Ibnu Qudama. Kemudian poin E yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab tertutup atau keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa koodifikasi atau gerakan tadwin. Nah, gerakan tadwin atau koodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama, akan tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya itu merasa cukup dengan apa yang didapat, dengan apa yang dilakukan mereka. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengajian ulang terhadap sejumlah masalah baru atau aktual yang muncul. Aktivitas ijtihad yang tadi telah berakhir itu digantikan oleh tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antar ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain, akan tetapi saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab-mazhab lain. Inilah keadaan ketika ulama melakukan perdebatan dengan target menaklukkan mazhab lain dengan cara menyerang dan membenarkan diri sendiri. Akibat dari ikhtilaf tumbuh subur sebagai kontribusi besar dari ulama penganut mazhab tertentu. Penyerangan ini juga melahirkan fanatisme dengan menghilangkan sedikit atau banyak sikap dari tasamuh dan ukhuwah persaudaraan. Meskipun seperti itu, tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-madhab, ijtihad dalam koridor madhab. Poin F yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, apalagi disertai dengan dampak globalisasi, telah membawa banyak sekali perubahan yang serba cepat. Masalah sosial yang muncul dengan berbagai segala bentuk yang beragam. Masalah masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini benar-benar menuntut adanya perubahan dalam meresponnya.
Dalam keadaan begitu, tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul al-fiqh dalam diskursus keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul al-fiqh hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali ulama-ulama yang menawarkan teori-teori atau bahkan ada yang mempertanyakan semakin kaburnya aspek kesejarahan, juga mempertanyakan keabsahan teori-teori fikih yang diajarkan, seperti itu. Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Pertama, masa lampau, yang kedua esok, dan yang ketiga adalah sekarang. Tentu saja pandangan para ulama kita tidak harus mengikuti pandangan intelektual muslim di atas. Akan tetapi paling tidak dibutuhkan kesadaran historis untuk hidup di masa yang berbeda saat ini. Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad 109 Masehi mulai mendapat tantangan dari kalangan pembaharu. Upaya dan seruan kembali kepada Al-Quran bahkan telah disuarakan sejak awal abad ke-17. Perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tampak demikian besar pada awal abad ke-105 Hijriah. Gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan terhadap kejumudan dan tertutupnya pintu ijtihad. Karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar, baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-kitab klasik, termasuk menelaah kitab-kitab tafsir Al-Quran, upaya penggalian konsep-konsep Qur'ani, bahkan tata cara penggalian poin G, yaitu Islam Indonesia, Islam yang majmu'. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, dan adat istiadat serta budaya yang ada di dalamnya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat yang mayoritas di dalamnya. Akan tapi tetap terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh benar-benar unik karena di mana Indonesia dianggap sebagai umat Islamnya terbanyak, akan tapi ada juga yang menganggapnya minoritas di sebagian daerah. Terjadinya konflik atas nama agama juga merupakan masalah yang serius dan itu sering sekali terjadi. Dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Harus dipertimbangkan. Kemudian bahkan secara internal umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab dan juga organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, setahun sekali pada saat penetapan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri biasanya diwarnai perbedaan-perbedaan. Kita semua sebagai warga Indonesia pasti menyadari hal tersebut. Akibat dari mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang tadi yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai, telah mumpuni.
dan telah cukup. Akibat dari itu, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis itu melemah di kalangan masyarakat. Padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran atau ijtihad berdasarkan konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Padahal jarak waktu yang dilalui sudah cukup panjang atau lama, serta kondisi yang telah berubah secara signifikan ditambah perkembangan iptek saat ini dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Hal ini tentu merupakan permasalahan tersendiri. Poin H yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Salah satu hadis yang sangat populer terkait dengan perbedaan pendapat adalah berbunyi, perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat. Sebenarnya tidak mudah menyikapi ikhtilaf seperti yang dimaksudkan dalam hadis di atas tadi, sehingga dapat berimplikasi menjadi rahmat bagi kemanusiaan. Sebab jangankan perbedaan dalam kehidupan antar umat yang berbeda agama, kenyataannya perbedaan pemahaman ajaran di kalangan umat beragama yang sama atau intern tidak jarang menjadi sumber perpecahan, di samping tentunya ada juga yang berimplikasi sebagai rahmat, ada juga baiknya. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspek, baik individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif, sabar, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetensi secara sehat untuk memperoleh kebaikan dan juga tolong-menolong dalam menata kehidupan di bumi ini. Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika, lebih lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dikumandangkan. Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dari situlah Indonesia dibangun di atas bingkai persatuan dan persaudaraan. Indonesia mempunyai kekayaan yang banyak sekali. Nah, dari perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara secara baik. Namun, di sisi lain, keragaman dapat pula menjadi potensi konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, harus berhati-hati. Poin I yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Uraian sebelumnya secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan, yaitu siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus terus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Upaya mendekati fikih ini yang tidak kalah pentingnya dari yang lain yaitu pendekatan sejarah. Jadi terjadinya manipulasi sejarah akan berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Karena itulah, membaca fikih harus disertai dengan kesadaran historis, kesadaran sejarah. Tertutupnya pintu ijtihad juga telah turut berpengaruh terhadap terjadinya stagnasi pemikiran Islam, khususnya perkembangan hukum Islam atau fikih. Karena apa? Karena fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut.